Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi. Kembali kita akan melanjutkan perbincangan pagi hari ini. Semakin menarik saja. Tadi saya sudah mengundang salah seorang, ada Pak Dr. Kiai Haji Desembriar Rosyadi, dan gelarnya panjang sekali nih. Saya enaknya panggil apa ya, Pak Rosyadi? Rosyadi. Pak Ustadz Rosyadi. Ya, cuma saya lahir bulan Desember, semua saudara saya, sehingga Desember ya Rosyadi. Tapi saya jarang pakai yang Desember, makanya Ustadz Rosyadi. Oke, tapi ini gelarnya kok panjang sekali nih, Pak Ustadz Rosyadi ini. Suka sekolah. Kuliah di mana? S1-nya itu saya ngambil 3, S2-nya juga 3, S1-nya saya di tahun 83 di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Lulus tahun 89, 90 saya mimpin Universitas Wijaya Putra, dosen dekannya anak buah saya, dan maju besar. Itu pun belum ada, waktu itu kan mau bangkrut, belum ada mahasiswanya. Yang punya saya tanya begini, Bapak butuh mahasiswa berapa? Iya. 100 kurang, Pak, 200 kurang, iya kan, 300 kurang. Ternyata saya pegang 700. Jadi saya sebut Ustadz paranormal atau apa nih anaknya? Enggak, saya bukan paranormal dan bukan dukun. Makanya harus kita klarifikasi. Kalau yang katakan dukun itu Trans 7 kemarin. Dia wawancari saya, ya kan, tanpa dikonfirmasi tulisannya dukun. Jadi Ustadz ya. Walaupun dukun itu tidak jelek, karena kayak dukun beranak. Ya dulu kan gak ada dokter baik. Jadi dukun itu keahlian, cuma karena sudah konotasinya pakai menyerang jadi semua dianggap jelek gitu loh. Oke. Kan gitu. Bukankah kalau Ustadz itu menyebarkan syiar agama Islam, iya, Pak? Iya. Iya, saya di syiar. Duit yang saya dapatkan. Syiar dalam hal apa nih, Pak? Duit yang saya dapatkan dari hasil ini nanti itu serupiah pun saya nggak makan. Dibagi orang yang nggak makan 2-3 hari se-Indonesia. Orang kan nggak paham. Makanya dengan begini kan tahu. Dan kalau nggak mikir nggak akan jadi, saya nggak bisa bantu. Nggak akan bisa. Harus mikir rakyat. Dengan semua yang jadi caleg, jadi wali kota, gubernur, se-Indonesia mikir rakyat, makmur nanti. Oke. Nah, kembali ke topik perbincangan hari ini nih ya, Pak Rosyadi. Gimana sih Pak Rosyadi menggunakan metode-metode apa sebetulnya untuk mendampingi klien-klien Pak Ustadz Rosyadi yang datang gitu? Jadi di sini kliennya nggak perlu ritual apa-apa. Paling cuma kita kasih wirid 10 menit selama seminggu, itu ketahuan dia mikir rakyat atau tidak tahu, jadi atau enggak. Jadi walaupun pencoblosannya tanggal 9 April, itu sekarang udah diketahui kamu jadi nggak jadi tahu. Bukan kita Tuhan, karena kita memang diberitahu Tuhan. Gitu. Nah, dan pemirsa, di selebaran yang saya terima juga ini banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkannya ya Pak Rosyadi, termasuk di bagian akhir ini tertulis kami lebih cepat dari quick count. Benar begitu Pak Rosyadi? Lebih cepat? Insya Allah benar. Lebih dan cepat, semua saya ngomongin cepat apa nih? Karena begini, contoh gubernur, wali kota se-Indonesia itu sebulan sebelum pemilihan kita udah tahu yang jadi siapa. Bahkan presiden 2014 ini yang jadi siapa kita udah tahu. Oke. Loh, kita nggak bisa bicara, kalau mau bayar ya nggak apa-apa. Oke, jadi kita bayar baru nanti dikasih tahu. Oh iya. Bahkan kalau mau bayar 1 triliun, insya Allah jadi. 1 triliun ya? Iya, tidak harus orang Jawa. Tidak harus turunan Majapahit. Kenapa harus semahal itu Pak Rosyadi? Kan itu kan, syukur-syukur dia turunan Brawijaya. Orang Majapahit dan orang Jawa. Karena memang kebanyakan orang Jawa, kan gitu kan. Tapi kenapa harus semahal itu? Mencapai 1 triliun ya untuk presiden? Sebenarnya kalau benar-benar jadi murah itu 1 triliun. Kalau orang paham murah itu. Sama dengan umpama, maaf, ini bukan hitung-hitungan duit ya. Orang jadi anggota DPR DKI 200 juta kok mahal? Enggak, uang gaji nenek moyangnya tiap bulan dapat 100 juta, kalau 5 tahun 6 miliar. 6 miliar cuma mengeluarkan 200 juta pasti jadi, insya Allah. Ya enggak mahal lah. Ya, nanti kalau udah jadi terus orangnya korupsi, enggak bisa. Ada jaminan garansi nggak nih dari Pak Rosyadi? Sebelumnya kan sudah ada dari kita ritual. Iya kan? Itu udah ketahuan. Kalau dia umpama nggak mikir untuk rakyat, nggak akan bisa. Nggak jadi, udah gitu kamu nggak jadi, ulangi lagi. Sama dengan sholat, niatnya bukan karena Allah, nggak akan bisa diterima. Jadi klien-klien yang pernah datang ke Pak Rosyadi ini sebelumnya sudah disaring dulu dan dijamin tidak akan korupsi begitu? Insya Allah. Oke, baik. Insya Allah. Nah, ini Grace gimana nih? Ini ada. Makanya ini kan kita putar balik omongan orang yang nggak paham, karena nggak ada klarifikasi seperti ini, kan gitu. Artinya saya mungkin pendatang baru di dunia TV ya. Tapi kalau dulu enggak, kira-kira tahun 97 semua, hampir TV, semua koran, semua majalah beritain saya. Tentang penemuan metode 2 jam bisa baca Quran dari nol, nggak ngerti alif,
2 jam langsung bisa membaca Al-Quran seluruh tajwid habis. Dan murid saya sekarang ratusan ribu, di Jakarta puluhan ribu. Baik. Grace, ini bagaimana nih? Kami lebih cepat dari quick count. Kalau metode yang Anda gunakan untuk quick count sendiri gimana? Quick count Anda tersaingi dong kalau gitu. Kan hitung cepat pada hari H setelah TPS ditutup. Kalau tadi Pak Ustadz bilang dia bahkan saat ini saja sudah tahu siapa presidennya, ini metode yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan begitu kan. Tapi tadi Pak Ustadz bilang ini semuanya berbalik kepada Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Iyalah. Gitu ya. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh yang di atas. Islam itu kan ada namanya istikharah, iya kan, ada namanya sholat hajat. Istikharahnya orang biasa sama ustadz, sama kiai, sama wali, sama andi berbeda hasilnya. Hajat pun juga begitu. Jadi itu semuanya kehendak yang di atas. Iya. Tapi bayarnya ke Bapak. Loh, masa bayarnya ke Tuhan? Ya kan bisa melalui perbuatan baik. Bayarnya ke saya dibagi kepada rakyat. Baik. Jadi hasil yang kita dapatkan nanti itu saya kan bilang serupiah pun saya nggak makan. Dibagi orang yang makan 2-3 hari se-Indonesia. Belum tentu loh pemerintah ini bisa mikiri yang di dalam-dalam itu yang nggak makan-makan. Disalurkan kemana sih Pak kalau boleh tahu? Se-Indonesia. Artinya melalui yayasan, panti asuhan atau bukan. Saya punya guru dan guru itu dia kemana-mana cuma menitan aja. Mau dari sini ke Papua itu paling cuma 5 menit. Nah, sulit kan? Ini kan sulit masuk akal. Tapi ini nyata dan bener nyata. Menarik Ustaz. Loh, bener ini. Iya, menarik. Wah, kemarin guru saya itu dari Bali sampai ke rumah saya cuma 5 menit. Ustaz. Iya. Ya, kalau saya kan sebagai caleg mau tahu lah. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Nah, 7 hari setelah kita akad udah ketahuan itu. Insya Allah ketahuan. Iya. Nah, aktivitasnya apa setelah 7 hari itu Pak Ustadz? Apanya? Kalau ini kan tentu ada metode research, ada bagaimana meng-create klien supaya jadi ini. Nah, kalau Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Saya minta maaf bukan maksudnya sombong, ya kan, tapi maaf kalau dia mikirin rakyat, kepada kita tidak ragu-ragu dan tidak curiga, kemudian ikhlas, bahasanya walaupun tanpa promosi insya Allah jadi, sampai seperti itu. Terserah aja. Artinya tidak perlu kampanye sampai seperti itu, gitu, sampai seperti itu kan saya bilang. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Sampai seperti itu. Tapi artinya begini, makanya orang itu kan nggak boleh tahu takdir tapi percaya sama takdir. Kan itu bahasanya begini, maaf. Bahasanya begini. Ya, maaf. Ini cerita gedabus ya. Umpama Mike Tyson itu kan pernah kalah pada ronde ke-10 dengan Mike Douglas di Tokyo kan gitu kan. Nah, saya pernah melihat. Saya belum pernah melihat sama sekali. Kemudian sama saya melihat bersama-sama. Lah sama kan mesti menjagokan Mike Tyson. Saya enggak kalah. Saya enggak percaya, enggak mungkin. Bahkan saya ronde ke-10 kalah dia. Yang bener aja dia enggak bisa menang KO, enggak pernah kalah. Lah ternyata terbukti. Saya mau ngapain? Ustaz. Jadi semua yang di dunia ini sebenarnya sudah ada pakemnya. Ada lagi pertanyaan Pak Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak. Silakan. Ya. Jika kan caleg nih hampir 4.000-an DPR RI. Silakan. Hampir 4.000 ya Mbak. Ya. Mbak Gilang. Nah, kapasitasnya 550. Ya. Nah, kalau 1.000 orang aja daftar Pak Ustadz. Ya. Dan 7 hari setelah itu diyakini dapat, gimana tuh Pak Ustadz? Baik, jawabannya ditahan dulu. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan melanjutkan perbincangannya. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi.